Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Orang-orang tua saya, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bertemu kali terakhir di Ramadan tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah masih memberi rezeki bagi kita untuk bisa panjang usia dan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Saya malam ini ingin menyampaikan satu materi dengan judul paketnya adalah apa yang harus kita bawa keluar dari Ramadan. Karena terus terang ada tidak sedikit orang yang memasuki Ramadan dengan pendekatan budaya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dia seperti ikut arus besar. Orang puasa dia puasa, orang sahur dia sahur, orang berbuka dia berbuka, orang tarawih dia tarawih, kemudian orang ngadirin majelis taklim dia ngadirin majelis taklim, orang berinfak dia berinfak, dan habis Ramadan habislah semua. Itu yang saya maksud dengan budaya. Dia tergerus oleh budayanya. Dan itu orang yang terjebak pada selebrasi puasa atau selebriti atau selebrasi Ramadan. Artinya partinya Ramadan, dia berada di ruang itu. Orang-orang seperti ini adalah pada kebanyakan kita, ya, umat Islam itu terjebak pada wilayah budaya. Ya, budaya itu belum tentu benar. Dan saya melihat budaya di Indonesia untuk Ramadan itu mayoritasnya budaya ngajak gagal Ramadan. Kenapa saya bilang ngajak gagal Ramadan? Karena pendekatan kita puasa itu pendekatan menunda makan. Padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan mengendalikan nafsu. Atau lebih enaknya memahaminya kalau saya selalu bilang begini, Ramadan itu adalah cara kita belajar bagaimana kita menundukkan nafsu kita ikut maunya Tuhan atau maunya Allah. Dan nafsu itu banyak urusannya. Dan jangan bicara pada persoalan makan saja, itu bisa bicara pada persoalan kerja kita. Apa kerja kita? Bapak pengusaha. Nah, jadilah pengusaha yang pekerjaan yang Bapak lakukan itu kemudi utamanya adalah cocok enggak sama Allah ini. Pak, kita harus buat kebijakan ini, kata pembantu sang pejabat itu kepada dia. Oke, entar saya pikirkan dulu, atau saya mau diskusi sebentar sama Allah. Kira-kira cocok enggak ya Allah kalau aku buat kebijakan seperti ini ya? Jadi standarnya itu adalah standar senang gak Allah kalau ini aku buat? Atau Allah tidak senang? Kalau tidak senang, wow, ini nafsuku senang betul ini. Jadi resiko yang harus kita ambil adalah resiko menunda atau menahan nafsu kita ketika ternyata yang dimaui oleh nafsu kita itu Allah tidak mau. Seorang yang sakit, dia disuruh Allah berobat, tapi jangan pergi ke tempat yang Allah tidak mau. Tapi Pak, kalau tidak ke sana nggak sembuh, siapa bilang? Allah kan sudah garansi, sembuh kan urusan dia. Wa huwa yashfi, itu bahasa Quran, dia yang menyembuhkan. Kalau dia yang sembuhkan, Allah cuma suruh kita usaha kan? Dan usaha itu harus mau yang dia mau. Apa? Jangan kerjakan yang dia tidak mau, dan jangan labrak yang dia tidak suka. Atau kerjakan yang dia mau, dan jangan labrak yang dia tidak mau. Selesai. Pak, tapi Mas, udah kalau memang sudah tidak tahu lagi cara dengan caramu, pakai dengan cara mengadu kepada dia. Dia kan bilang, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Dan dia pasti dengar. Dan dia adalah Tuhan yang tidak akan berbohong. Dan kita bisa tagih. Kalau nggak dapat dunia, akhirat kita bisa kejar sama dia. Kau bilang kau malu tidak mengabulkan doa seorang hamba ketika dia meminta kepadamu, dan kau malu tidak mengabulkan sebelum tangannya turun. Tapi kenapa kau tidak kabulkan doaku Tuhan?
Dia bisa jawab, aku masih Tuhan di sini, jangan takut. Nah, kira-kira nanti di akhirat itu. Dan kau harus tahu kenapa aku tidak kabulkan. Kan bukan aku tidak kabulkan, aku nggak mau ngasihnya di dunia, aku mau ngasihnya di sini. Apa susahnya? Ketika dia ada raja di dua kehidupan ini. Ya, jadi cuma menjadi orang yang bisa bertakwa di semua posisi itu kan bukan pekerjaan mudah itu. Saya sering memberi contoh kan, Bapak terima duit yang tidak jelas dan Bapak tahu itu tidak jelas, jangan Bapak cari-cari dalil untuk memperjelasnya. Penyakit kita sekarang ini gimana caranya dapat dalilnya ini, supaya yang tidak jelas ini menjadi jelas. Nah, ketika pendekatannya seperti ini artinya pendekatan kita menggali dan mengkaji Quran itu adalah pendekatan di mana syahwat kita berperan. Kalau sudah begitu, maka Quran tidak membimbing kita menuju kebaikan, malah Quran akan melaknat kita karena kita yang memperalat Quran untuk kepentingan nafsu kita. Dan itu banyak manusia kayak begitu sekarang. Demi kepentingan umat, terus terang Pak, saya sebenarnya tidak berminat Pak. Tapi kena di kampung sana itu masjidnya tidak begitu baik, saya berpikir gimana cara saya cari duit. Akhirnya rupanya inilah petunjuk Allah, saya menyisihkan sebagian hasil korupsi saya. Kan itu dalil yang dari mana dapat dia itu? Terus terang Pak, kalau nggak saya ambil, ini kemarin diambil orang jadi bancakan orang. Loh, biarin saja jadi bancakan orang. Coba bayangkan, Bapak mau ikut rebutan kalau kemudian orang bagi-bagi daging busuk. Mana bagian saya? Cuma ada orang yang aneh. Jangankan daging jangankan daging bagus, daging busuk saja pun pelitnya luar biasa dia berbagi. Nggak bisa netes hasil haramnya itu. Diminta orang apa katanya? Cari sendiri. Nah, jadi untuk yang haram saja betapa pelitnya dia. Ramadan ini sebenarnya adalah proses di mana kita turn around, kita reborn, kita balik lahir. Lahir bagaimana? Diposisikan kembali pada posisi asli. Udah kelamaan kita bergeser ini. Udah kelamaan kita, bahkan ada orang yang kata Quran, mereka menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Apa itu nafsu? Tuhan, jabatan. Maka jangan, saya sudah berulang lah, ini sekedar konklusi saja. Saya sering mengatakan, Pak, Bu, ujung rambut sampai ujung kaki itu casing kita. Ibu jangan stres kalau hidung ibu pesek. Bapak jangan merasa sedih kalau kulit Bapak hitam, bahkan jauh lebih hitam dari kulit saya misalnya. Karena percayalah tidak ada satupun dalil hadis bahwa orang pesek tidak mungkin bisa masuk surga, atau orang hitam pasti masuk neraka. Tidak ada. Allah mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Maaf, ini hadis Nabi, bukan ayat. Ya. Setiap yang lahir itu fitrah. Apa yang apa stressingnya kemana? Bukan ke fisik. Karena fisik ini dunia yang akan berlanjut melakukan proses perjalanan terus adalah ruh yang lahir. Yang lahir itu ruh kita yang kemudian dibungkus dengan casing jasad kita ini. Coba malamnya itu yang jarang kita jaga. Kita lebih sering memperhatikan kecantikan wajah, kita lebih sering memperhatikan kesehatan fisik, kita bisa lari sprint dalam 100 sampai 400 meter, kita bisa maraton keliling kompleks sampai sekitar 5-10 km, tapi rumah dekat masjid kaki kita rematik terus alasannya. Sebenarnya masalahnya bukan di kaki Pak, masalahnya di ruh. Kenapa? Ruh kita penyakitan. Makanya ketika Nabi mengatakan sumu tasihhu, saya seringkali di awal Ramadan menekankan itu maksudnya bukan bicara sehat fisik ya, itu bicara sehat rohani juga. Coba check up, coba diagnosa, coba perhatikan penyakit apa yang selama ini membuat kita jadi lamban beribadah. Pegang Quran, nengoknya saja udah perih mata itu. Pergi ke masjid berat, qiyamul lail susah, nonton bareng oke. Coba bayangin itu tanda-tanda berpenyakit spiritual kita. Ya, terus apa lagi? Banyak yang lain. Genggam duit, Pak. Duit kalau memenuhi kantong nggak ada gunanya. Duit itu alat tukar. Ada alat tukar nggak dipakai untuk nukar. Untuk apa? Maka berdayakan. Jangan ambil dunia ini tapi jangan cintai dia. Karena kalau kita mencintainya maka dia akan memaksa kita mengganti Tuhan kita dengan dia.
Maka dunia ini jangan sempat diambil orang lain, ambil dia, karena orang lain akan mencintainya dan dia akan membenarkan kita untuk memperhamba diri padanya. Pak, udah banyak kali saudara kita muslim itu yang mereka kerja dan mereka rela untuk tidak sholat karena mereka kerja di pabrik orang yang cinta dunia. Maka yang punya pabrik itu harus kita loh. Supaya pabrik kita itu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki dunia tanpa cinta. Kau kerja, aku tidak mau lihat kau di sini kerja kalau kau tidak sholat. Itu orang yang dunia, dia miliki dunia tapi dia tidak cintai dunia. Tapi kalau orang yang memiliki dunia dan dia cintai, lu kerja sini, lu kerja sama saya. Kalau lu mau beribadah, lu silakan bicara dan pergi ke masjid lu, saya tidak akan punya urusan. Lu kerja sini, saya bayar. Kalau mau ibadah, saya tidak mau ada waktu kerja saya terpotong karena lu pergi sama Tuhan. Kan kita butuh orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang akhirnya dia memiliki jabatan, dia tahu bahwa jabatan itu hanya media, bukan tujuannya. Bahkan itu bukan kehormatan. Karena itu adalah beban. Bahwa tidak ada yang kita miliki kecuali akan ditanya Allah. Nah, ini dia. Disinilah beratnya memang untuk menjadi orang mukmin. Makanya ketika saya membaca surat Ali Imran ayat 133 ketika bicara takwa, saya terkejut, Pak. Baru tahun ini saya terkejut baca ayat itu. Padahal ayat ini bukan sekali dua. Saya sudah melalui sekian kali khatam membaca Quran. Tapi Ramadan ini saya menemukan, ini bukan penemuan baru. Artinya seperti baru membacanya bahwa ternyata orang bertakwa itu bukan steril dari dosa. Makanya Allah janjikan sama orang bertakwa dua, maghfirah jannat. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang yang dibalas dengan keampunan dan surga. Kenapa dibalas dengan keampunan? Karena bukan tidak mungkin mereka salah. Apa salah mereka? Dua, fahisha, zalamu anfusahum. Apa itu fahisha? Fahisha adalah satu perilaku yang nista, yang memalukan. Apa contohnya? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan deketin zina karena itu keji, itu nista, itu memalukan. Au zalamu anfusahum. Apa makna zalamu anfusahum? Berperilaku syirik. Kenapa syirik? Karena Luqman pernah bilang inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa contoh syirik yang paling kecil? Nah, itu dia. Bapak-bapak sering kena ini sekarang. Terus terang ya Ustaz, beda memang. Waktu saya belum pakai cincin ini Ustaz, masalah itu berat. Tapi begitu saya pakai cincin ini Ustaz, setiap ada masalah, saya baca sholawat 3 kali Ustaz. Saya gosok-gosok kepala cincin itu, batunya, selesai masalah itu Ustaz. Nah, itu bentuk syirik yang kecil itu saya bilang. Hati-hati Bapak dengan itu. Karena itu bab syirik itu. Apa hubungan cincin digosok sama sholawat? Gak ada hubungan sama sekali. Nabi gak pernah bilang nanti kalau kalian ada masalah, selawat kepadaku 3 kali, kemudian gosok-gosok batu cincin kalian. Tak ada. Tapi kemudian tiba-tiba muncul manusia yang mengaku dia muslim, tapi sebenarnya sudah terjebak pada syirik. Dan itu dia. Oke, nafsu. Itulah kenapa Allah bilang, setan minggir. Nih, saya mau langsung tarbiyah. Ternyata memang benar bahwa yang paling sulit kita hadapi dalam diri kita, dalam hidup kita itu diri kita sendiri. Ternyata berat kali sholat tahajud bukan karena Bapak tidak bisa tidur, Pak. Atau Bapak tidak bisa bangun. Bisa Bapak, langsung begitu bangun tegak ke kamar mandi. Tapi begitu selesai, ini pertarungan yang luar biasa ya. Wudu, tidur, wudu, tidur, wudu, tidur. Coba kira-kira yang sering menang mana? Nafsu. Jadi persoalannya di situ, tidak yang lain dia. Nah, sekarang ternyata apa yang harus kita dapat di luar Ramadan? Apa yang harus kita bawa keluar? Kita akan disuruh dan kita diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan bekal, saya mengatakan sedikit-dikitnya ada 3 oleh-oleh Ramadan harus kita pelihara menjadi karakter baru kita. Ya, apa yang pertama adalah kebiasaan memberi atau melayani. Jangan pernah takut melayani atau memberi. Jangan pernah berhitung dengan apa yang sudah kita keluarkan. Kalau itu di jalan yang Allah ridhai. Di Ramadan ini Nabi ngajari kita memberi kepada orang yang tidak minta. Itu artinya jangan pernah berhitung kepada siapa sasaran pemberianmu itu dilakukan. Zakat fitrah mana paling utama? Langsung atau melalui badan amil? Saya kalau ditanya melalui badan amil. Walaupun di masyarakat banyak yang enggak begitu pede menyerahkan zakat fitrah melalui badan amil. Kenapa? Baru diangkat jadi badan amil udah beli mobil baru pula dia. Nah, itu yang sering kali membuat masyarakat jadi
tak jelas aku ngelihatnya gitu kan. Jadi tidak begitu nyaman. Kenapa? Karena badan amil adalah orang yang mengurusi pengambilan zakat fitrah dan distribusi tanpa memperhatikan strata orang itu, dekat sama siapa atau tidak dekat sama itu, tapi standarnya adalah standar syariat. Dia fakir, miskin, ya. Dia orang yang dekat sama Allah atau tidak? Nggak ada itu. Lebih kepada ini sudah masuk standar asnaf. Sudah selesai. Maka saya menghimbau sebenarnya ke amil. Kenapa? Sama seperti Nabi ngajari, berikan. Nabi itu ada 4. Beri sama orang yang butuh tapi tidak minta. Kedua, beri sama orang yang minta karena dia butuh. Ketiga, beri sama orang yang minta karena kalau dia tidak minta maka dia tidak bisa hidupi keluarganya. Baru yang terakhir sama peminta-minta. Itu yang dianjurkan. Tujuannya apa? Nabi bahkan di Ramadan tidak minta orang dia kasih. Kenapa? Belajar memberi. Karena kehadiran kita sebagai muslim adalah kehadiran yang diajarkan untuk biasa tidak hanya mikirkan diri sendiri. Lihat sholat. Satu rukun sholat yang tidak boleh kita tinggalkan adalah suratul Fatihah. Itu harus dibaca. Ada beberapa ayat dalam surat itu yang kita tidak diajari untuk mikirkan diri sendiri di saat bicara tentang petunjuk. Minta tolong sama menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami. Walaupun sholatnya sendirian harus bilang kami, Pak. Kami menyembah. Kami minta tolong. Baru ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami, bukan aku. Kenapa saya harus bilang kami sementara saya sholat sendiri? Karena Islam adalah agama yang tidak diturunkan cuma untuk menyelamatkan satu individu. Seorang ayah dalam satu rumah dia harus selamatkan istri dan anaknya. Itu terjemah dari qu anfusakum. Tidak berhenti di situ. Wa ahlikum nara. Jadi artinya tidak, Islam adalah agama yang teorinya ustadznya selamat sendiri. Tidak. Islam adalah agama yang mengajari kita untuk membangun keselamatan bersama. Itulah kenapa Allah bilang silahkan ambil kekayaan, karena semakin tinggi kekayaan kalian semakin banyak titipanku untuk orang susah. Jadi jangan kalian mengatakan sudah cukuplah, nggak ada lagi, ngapain lagi anak sudah. Enggak, ini masalah titipan Allah yang akan semakin banyak kita ngambil, semakin percaya Allah nitipkan sama kita. Jadi kalau begitu, burulah kekayaan itu karena Allah, bukan karena dunia. Ya, itu pertama. Kedua, Nabi mengajari kita untuk memperbanyak membaca Quran, karena ternyata satu-satunya GPS, road map menuju surga yang pasti dan tidak ada perselisihan adalah Al-Quran. Buat tinggal on-kan saja nanti. Begitu lepas Ramadan, on road to Jannah, jalan ke surga. On, dia akan kasih tahu 200 meter di depan itu ada tempat dugem, jangan singgah. Begitu. Kira-kira arahan yang dia berikan begitu. Nanti 400 meter ke depan ada tempat pengisian keimanan yang baru. Kau bisa isi di situ sebentar karena di situ sedang berlangsung majelis taklim. 500 pokoknya tinggal Bapak tidur di autopilot. Nah cuma nanti ada yang nakal, nafsu. Kadang-kadang dari luar setan. Udah sampai sini. Nah, setan bisa membuat kita merasa lelah dengan perjalanan panjang ini. Karena terlalu lama ketemu surganya. Karena tidak bisa mencarinya di sini. Karena rahasia pertemuan surga di sini ada pada kenyamanan hati kita. Ya. Karena berapa banyak orang mengira surganya pada rumah besar, ternyata dia masih bisa menangis di rumah itu. Seorang pejabat bercucur air mata, istrinya bercerita kepada saya bahwa kami tidak pernah mengalami persoalan ini sebelum dia menjadi pejabat. Tapi begitu dia jadi pejabat, kami selalu mengalami masalah dalam rumah kami. Kalau begitu bukan jabatan yang membuat kenyamanan itu. Jadi kemana? Kemana perginya? Itu saya bilang on-kan itu. Buat interaksi kita terus menerus ada bersama Quran. Alhamdulillah Masjid Al-Musabbihin ada kajian-kajian tafsir. Nah, di situ kita bisa injeksi terus untuk mengambil keyword penting dari surat Anu, apa pelajarannya, bagaimana cara instalasinya dalam kepribadian kita. Itu yang kedua yang ditinggalkan oleh Nabi dan harus kita bawa keluar Ramadan. Ketiga adalah membangun kekuatan spiritual melalui Qiyamul Lail. Kalau kemudian sekarang disegerakan ini, sebenarnya Qiyamul Lail sebelum tidur di Ramadan itu targetnya supaya orang yang paling lemah sekalipun bisa merasakan nikmatnya Qiyamul Lail. Jadi interaksi dia dengan Allah itu, karena Nabi mengatakan begini, setiap di malam hari ada waktu, kata Nabi, yang kalau kau minta apapun itu akan dikasih Allah. Apapun, selama itu kebaikan. Apa bentuknya Ustaz? Minta naik jabatan? Jangankan naik jabatan, bapak yang punya perusahaan pun dikasih Allah.
Artinya apa? Mau minta dunia Allah kasih, mau minta akhirat makbul, dan itu terjadi setiap malam walau di luar Ramadan. Terus Nabi mengatakan setiap malam Allah turun ke langit dunia dan dia tahu kita punya 3 persoalan. Satu, kita punya masalah. Satu, kita punya salah. Satu, kita punya keinginan yang tidak bisa kita diskusikan dengan makhluk. Dia datang. Coba kalau presiden tiap malam datang ke rumah Bapak, gimana? Ada masalah apa? Ayo bicaralah. Enggak saya baca lah, saya tanda tangani langsung. Kira-kira begitu. Pokoknya asal ditulis saya tanda tangan. Allah juga Allah tidak mungkin. Jangankan presiden, gubernur, Kepling saja tidak mungkin tiap malam ke rumah kita. Tapi Allah tiap malam datang. Masalahnya apa? Bicara. Apa salah? Aku punya keampunan jauh lebih besar dari kesalahan kalian. Bicarakan. Keinginan, aku lebih kaya dari dunia ini, cuma sayap nyamuk sama aku, jadi nggak usah. Minta saja sama aku, apa yang mau kau minta? Luar biasa. Yang menciptakan kita itu negur kita tiap malam. Cuma lihat apa respon kita tiap malam. Itulah kenapa kita diajari di Ramadan ini bangun setiap sebelum subuh. Supaya apa? Kita tune in, kita komunikasi. Bagaimana kita bicara tentang surga sementara pemilik surga tidak pernah kita sapa. Kita mau tawar harga surga sementara yang punya surga tidak pernah kita tanya berapa harganya, apa syaratnya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan surgamu ya Allah. Dan dia sudah datang tiap hari. Dia tidak zalim sama kita. Dan Ramadan ini latihan untuk kemudian membawa kita keluar untuk menjadi penghuni surga itu. Masya Allah. Kalau yang saya lihat ini wajah penghuni surga, insya Allah termasuk saya lah. Ya, nanti yang saya lihat saja rupanya saya bukan kan, termasuk saya insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita dan insya Allah Ramadan ini akan kita jalani sisanya dengan kebaikan dan insya Allah kita bisa bertemu di luar Ramadan dalam keimanan dan takwa yang tentu lebih baik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.